Amin saudara. Sebab itu pagi hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk ada di depan hadirat Dia yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa. Saya juga menyapa jemaat yang mungkin mengikuti ibadah melalui YouTube dan streaming. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Kami datang bersyukur kepada Engkau pagi hari ini Tuhan, untuk setiap masalah Tuhan yang kami lalui, untuk masalah Tuhan yang masih ada dalam sekitar kami, dalam kehidupan kami, untuk setiap masalah Tuhan yang akan datang. Percaya Tuhan, Kau beserta kami, Kau membuat kami lebih dari pemenang, Kau membuat kami bisa menguatkan saudara-saudara kami Tuhan, karena kami sudah melaluinya Tuhan, bersama dengan Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat hati kami mengucap syukur kepada Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh anugerah. Kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, isi hati-Mu Tuhan, Kau mau curahkan kepada kami semua Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya Tuhan hati kami bersorak-sorai Tuhan, memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan di dalam kekudusan Tuhan. Kami percaya Tuhan, darah Yesus memberikan kami satu akses, karena sudah membuat kami layak sebagai anak-anak-Mu memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa, tanpa ragu-ragu. Engkaulah Tuhan kami, tetapi Engkau juga Bapa kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah acara ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Kami berserah pada tuntunan Roh Kudus. Kuasailah tempat ini, urapilah kami semua, mengalirlah. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus ibadah kami dengan kuasa darah Yesus. Setiap campur tangan si jahat, kami larang, kami ikat, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Saudara bisa bangkit berdiri, kasih salam dulu kiri kanan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Bapakku rindu menyenangkanmu.
Yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Tuhan mengasihi engkau. Hujan melihat suara Dia buat bagi yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan. Tuhan menjaga, Tuhan menguatkan engkau. Tuhan membuat engkau bangkit dari keadaan. Semua Dia buat di atas kayu salib. Pertukaran dosa dengan hidup kekal. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, di atas kayu salib Tuhan berfirman, sudah selesai. Saudara melihat sekarang keadaan saudara. Saudara bilang, aku belum selesai Tuhan. Di atas kayu salib Tuhan bilang, sudah selesai. Sakit penyakitmu sudah selesai. Keadaanmu sudah selesai. Karena di atas kayu salib Tuhan mengganti dosa, sakit, konsekuensi dengan kehidupan kekal, damai sejahtera, kesembuhan, kekuatan. Haleluya. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and
Amazing, unending love, unending love, amazing. Sekali lagi, unending love, unending love, amazing. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom saudara. Apa kabar? Wah, luar biasa. Berapa banyak saudara yang sekarang lagi sulit? Angkat tangan. Nggak ada. Sudah selesai tuh. Bro Tony bilang, yuk angkat tangan. Berapa banyak saudara yang merasakan saya lagi sulit-sulitnya sekarang? Coba angkat tangan, jujur. Yuk. Nggak bisa diomongin sulit. Nggak bisa diomongin. Angkat tangannya. Oh itu. Satu orang, dua orang. Kebetulan suami istri ya. Suami nengok ke istri, istri nengok ke suami. Ini elu yang bikin gara-gara gitu ya. Oke, saudara mengakui atau tidak, memang hari-hari ini Tuhan sudah bicara bahwa keadaan bukan tambah gampang. Amin saudara. Tapi saudara ada di rumah Tuhan. Amin saudara. Di rumah Tuhan ada apa? Ayo. Ada apa di rumah Tuhan? Sukacita. Apa lagi? Ada Tuhan pasti. Kalau ada Tuhan kata pesan, ada Tuhan ya ada segala-galanya. Ada kesembuhan. Betul saudara? Ada jalan keluar, ada solusi. Ya. Nah kita ada di rumah Tuhan. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar. Yang kita lihat susahnya, sulitnya. Tapi ada di rumah Tuhan. Kita mau sukacita pagi ini. Amin. Amin. Coba kasih tos dulu. Kanan kiri kasih tos. Ayo bersukacita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, puji Tuhan. Hosana, tinggi tinggi. Hosana, Hosana, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, puji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, 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 puji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, 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 Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Wah ini ada yang bawa baby ya. Berapa bulan? 1,5. Wah.
Saudara pernah jadi kecil kayak gitu ya, 1,5 bulan ya. Sekarang saya udah hampir umur 50. Haleluya. Tuhan membuat roh kita selalu menyala-nyala. Amin. Tapi pertanyaannya kapan roh kita menyala-nyala? Pada saat kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja tidak pernah berhenti. Jadi kita ada di dalam kegerakan di mana Tuhan terus bekerja tidak pernah berhenti. Ya, fokusnya terus. Pada saat itu kita merasa, wah Tuhan gak pernah berhenti ya. Manusia suatu saat pasti akan meninggal. Suatu saat, nggak tahu hari Senin sampai Minggu, tinggal pilih. Ya, selain hari itu nggak ada ya. Senin sampai Minggu, saudara akan dipanggil pulang. Tetapi selama itu belum terjadi, kita harus terus masuk dalam kegerakan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita harus berpikir bahwa this is the last day of my life. Pada saat kita lakukan pekerjaan, lakukan yang terbaik. Ibu rumah tangga, masak yang terbaik. Kita nggak tahu. Ya, main ada orang lagi. Oh ya, seorang hamba Tuhan lagi khotbah dipanggil Tuhan. Istrinya shock, lagi khotbah dipanggil Tuhan. Suami saya Pak, lagi khotbah dipanggil Tuhan. Jadi itu adalah hari terakhirnya dia, waktu khotbah. Ya, jadi yang khotbah ya, hamba Tuhan semangat, lakukan yang terbaik. Anggap itu hari terakhir kita. Haleluya. Tak ada banyak waktu. Jangan lalai pekerjaan bersama, Ladang siap Tuhan, utamakan segala beban dan dosa yang merintangi. siap. Berlari pada tujuan, panggilan Kita bangkit berdua saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Sangkakan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. haleluya. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, tempat perlindungan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, Sejauh langit
bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami, yang memampukan kami untuk terus bisa bertahan di tengah badai kehidupan yang seringkali menerpa hidup kami secara tiba-tiba, secara sekonyong-konyong. Tapi kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup memberi kekuatan, yang sanggup menopang kami, dan Tuhan yang sanggup memberi jalan keluar untuk setiap pergumulan hidup kami, dan Tuhan yang sanggup memberi kami kemenangan untuk setiap
peperangan rohani kami. Dan Tuhan yang sanggup memberi kesembuhan ketika kami sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadirat Tuhan. Kiranya itu boleh menjadi persembahan yang hidup, yang berbau harum, yang kudus, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, yang Tuhan telah tetapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Curahkan atas hamba roh hikmat dan pewahyuan. Supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu tidak berasal dari hikmat manusia, kedagingan manusia, tapi berasal dari hikmat dan pewahyuan Roh Kudus. Urapan yang baru atas hamba-Mu, sehingga setiap perkataan keluar dari hamba penuh dengan kuasa dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, urapi setiap telinga yang mendengar, jamah setiap hati, supaya hati kami bagikan tanah yang subur, benih firman-Mu itu bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus saya mengikat roh pencuri firman Tuhan di udara, kendali pikiran, yang coba-coba mengalihkan perhatian kami dari perkara, dari firman-Mu kepada perkara yang sia-sia. Kami ikat, patahkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Shalom. Guys, kurang semangat. Shalom. Ini masih minggu kedua, mesti tetap semangat ya. Jadi bukan hanya minggu pertama semangat, tapi minggu kedua juga tetap semangat, bahkan sampai minggu terakhir tetap semangat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kita baca bersama-sama judul khotbah pagi ini 2, 3. Jiwa yang tenang. Sekali lagi 2, 3. Jiwa yang tenang. Saya percaya ketika kita bersama-sama membaca, maka itu akan terus teringat ya. Jadi sekalipun poin-poin yang disampaikan tidak ingat, minimal judulnya kita ingat ya. Kalaupun judulnya tidak ingat, minimal siapa yang khotbah ingat. Tapi kalau yang khotbah juga tidak ingat, berarti Bapak Ibu ada di sini secara fisik, tetapi pikiran ada di mana-mana ya. Haleluya. Jiwa yang tenang ya. Saudara, jiwa yang tenang itu sangat penting bagi hidup kita. Memiliki jiwa yang tenang. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, kalau kita tenang, kita dapat berdoa. Ya. Jadi perlu jiwa yang tenang. Sekarang banyak orang yang jiwanya tertekan, ya, tergoncang. Seperti tadi Pak Cecep sebagai Well mengatakan, akhir-akhir ini atau hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, ya. Karena memang firman Tuhan katakan, dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Siapapun yang akan menjadi pemimpin, jangan pernah berharap bahwa selalu mereka itu akan mampu membuat lebih baik, maksudnya kehidupan kita. Siapa pemimpin yang membuat kita tetap atau jiwa kita tenang, membuat kita baik adalah
Tuhan. Jadi dengan jiwa yang tenang, saudara akan dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Jadi penting sekali jiwa yang tenang. Banyak orang stres, bahkan menurut laporan Departemen Kesehatan, orang stres semakin meningkat. Bunuh diri juga meningkat, dari 1.800 orang ada 5 orang yang bunuh diri karena stres. Ya, kenapa stres? Ya, karena jiwanya tidak tenang. Nah, ini kita akan, supaya kita memiliki jiwa tenang ya. Setiap anak-anak Tuhan harus memiliki jiwa yang tenang. Itu Mazmur 62 1-13. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki sela. Sela itu artinya berdiam sejenak, istirahat sejenak, merenungkan. Ya. Nah, itu ada orang-orang fasik yang seperti itu. Di hadapan kita dia memberkati, tetapi di dalam hatinya sesungguhnya mengutuki. Itu orang fasik. Ya, tapi kita sebagai anak Tuhan, pasti kalau kita memberkati, pasti itu dengan hati yang tulus dari keluar dari hati kita. Mulut dengan hati itu sama. Hanya pada Tuhan saja kiranya aku tenang. Diulangi lagi ya. Ini repeating the truth of God. Jadi mengulang-ulang kebenaran firman Tuhan. Diulang lagi, hanya pada Tuhan saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Tuhan ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Selah, diajak merenungkan lagi. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Wah, ini orang fasik. Jadi di hadapan Tuhan, dia lebih ringan dari angin. Angin saja sudah ringan. Berarti lebih ringan dari angin apa? Lebih ringan dari angin apa? Gas ya. Gas lebih berat apa lebih? Ya udahlah, itu pelajaran fisika, kimia ya. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah. Boleh nggak harta makin bertambah? Boleh nggak harta makin bertambah? Boleh. Yang tidak boleh apa? Ingin kaya, kata 1 Timotius 6 ya. Ingin kaya tidak boleh. Tapi kalau harta kita makin bertambah karena Tuhan memberkati kita, sangat boleh. Tetapi, ada tetapinya. Janganlah hatimu melekat kepadanya. Nah, itu boleh bertambah. Tapi jangan melekat hati kita kepadanya, artinya kepada harta itu. Hati kita harus tetap lekat dan dekat kepada Tuhan. Suatu kali Tuhan berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Tuhan asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkaulah membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Nah,
saudara dikasih Tuhan, dewasa ini atau akhir-akhir ini ya belakangan ini, kita akrab dengan istilah healing. Sehingga terus khususnya di kalangan generasi muda, mau kemana? Healing dulu. Wah, ini ya, aku mau healing dulu. Wah, gitu ya, healing. Nah, ini akrab, erat sekali sekarang belakangan ini, dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Mau kemana? Healing. Nah, saudara, ternyata menurut para ahli, healing itu adalah satu proses untuk penyembuhan jiwa. Lalu gampangnya berarti kalau healing itu berarti orang yang akan healing itu ada mengalami gangguan jiwa. Nah, sehingga ya orang yang harus dicari akar penyebab kenapa orang ini mengalami gangguan itu. Sehingga nanti bisa ditentukan apakah self healing atau perlu terapis, perlu konselor. Ya. Nah, jadi hati-hati dengan istilah ini. Nah, seharusnya anak Tuhan, kita orang percaya tidak memakai kata healing. Mungkin lebih tepat refreshing. Jadi healing bukan sekedar pergi ke sebuah tempat destinasi pariwisata atau staycation, bukan sekedar itu. Dia orang gampang aja, cuma dia pergi ke satu destinasi wisata dan atau staycation udah bilang mau healing dulu. Ya. Mungkin lebih tepat kalau itu kita pakai refreshing, ya, untuk mengumpulkan kembali energi yang positif, penyegaran, ya, mungkin seminggu penuh pekerjaan menumpuk dan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga pikiran mulai agak sedikit berat barangkali, agak sedikit mumet. Nah, itu kita pergi ke satu tempat dengan kawan-kawan, dengan kolega, dengan keluarga. Nah, itu bukan healing, tapi itu refreshing. Kalau kita bilang healing, berarti kita sedang sakit jiwa. Jadi hati-hati dengan istilah ini. Sebaiknya kita tidak menggunakan kata healing, ya. Aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan ketenangan batin ini menurut konsep anak-anak, tapi ini udah salah kaprah, sudah dipakai di mana-mana, ya sudahlah, biar mereka yang memakai, kita nggak usah pakai itu. Daud dalam Mazmurnya menuliskan keyakinan imannya bahwa memelihara ketenangan jiwa dan segala keadaan adalah hal yang bisa didapatkan di dalam Tuhan. Jadi ternyata menurut Daud, kalau kita ingin mendapatkan jiwa yang tenang, memiliki jiwa yang tenang, kita tidak harus pergi ke tempat destinasi wisata, tidak harus staycation, tidak harus tempat-tempat rekreasi tertentu, tidak harus pergi ke luar negeri dan sebagainya. Tapi dia katakan jiwa yang tenang hanya kita dapat ketika kita dekat dengan Tuhan. Itu rahasia untuk mendapatkan jiwa yang tenang. Dengan mengulang-ulang kebenaran firman Tuhan, Daud mengulang-ulang, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, hanya dekat Tuhan saja aku mendapatkan ketenangan. Diulang-ulang itu, ya, oleh Daud. Jadi bukan berarti tidak boleh pergi ke tempat rekreasi, bukan berarti tidak boleh staycation, bukan berarti tidak boleh pergi wisata dan sebagainya. Itu silakan. Tetapi jiwa yang tenang, yang paling hakiki, yaitu ketika kita dekat, ada relationship, ada keintiman dengan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu sekalian, yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Artinya memberikan ketenangan. Ada orang untuk mendapat ketenangan, dia mungkin memakai narkoba, minum alkohol,
atau melakukan hal-hal yang lainnya, itu lebih parah lagi. Seolah-olah mungkin ngomong, Pak Pendeta sorry, untuk sementara saya harus mungkin ya minum alkohol atau narkoba. Seolah Tuhan tidak cukup. Tuhan tidak mampu untuk memberi ketenangan. Hanya dekat dengan Tuhan aku tenang, kata Daud. Ya. Nah, mengapa demikian? Mengapa Daud katakan hanya dekat dengan Tuhan aku tenang? Nah, saudara, saya mau sampaikan dulu. Jadilah terbelakang penulisan Mazmur 62 ini adalah ketika Daud dikejar-kejar oleh anaknya, oleh putranya, yaitu Absalom. Ketika Absalom mau mengkudeta bapaknya, mengkudeta Daud. Dia dikejar oleh Absalom. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, saudara, dalam kesesakan seperti itu, dalam tekanan seperti itu, lalu Daud bersaksi kepada kita. Dalam kondisi yang mengerikan itu, dia bersaksi bahwa hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Dalam kondisi seperti itu dan kesesakan, dalam tekanan yang berat, Daud bisa saja sebenarnya melawan Absalom. Ya. Karena loyalis Daud masih sangat banyak. Sebagian besar rakyat masih setia kepada Daud. Sebagian besar pasukan masih setia kepada Daud. Tapi Daud tidak melakukannya. Dia hanya tahu bahwa hanya dekat dengan Tuhan saja aku tenang. Jadi dia katakan, mengapa demikian, saudara? Yang pertama, karena Tuhan juru selamatku, kata Daud. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Darinya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini berkali-kali kalau kita lihat ayat-ayat diulang-ulang kebenaran ini. Ya. Karena Tuhan juru selamatku. Kenapa Daud memiliki hati yang tenang tengah tekanan? Dikejar-kejar oleh putranya sendiri, Absalom. Absalom mau mengkudeta. Bahkan kalau kita baca mau menurunkan dia dari jabatannya yang tinggi. Tapi Daud jiwanya tetap tenang. Sebab dia tahu Tuhan adalah juru selamatku. Tuhan adalah juru selamatku, bukan juru selamatnya, bukan juru selamat mereka, bukan juru selamat kami. Dia katakan Tuhan adalah juru selamatku. Ini membuktikan bahwa Daud memiliki hubungan yang pribadi, hubungan yang khusus dengan Tuhan. Dia tidak katakan dia tidak pakai orang ketiga, dia tidak pakai orang kedua, tapi dia pakai Tuhan adalah juru selamatku. Ini menunjukkan bahwa Daud memiliki hubungan yang khusus, hubungan yang spesial dengan Tuhan, hubungan yang karib dengan Tuhan. Karena itulah dia tenang, dia tahu siapa Tuhan. Tuhan adalah juru selamatku. Nah, juru selamat di sini berbeda konteksnya, konsepnya dengan juru selamat yang kita pahami sekarang. Juru selamat di situ artinya yang dapat menyelamatkan dia secara fisik. Kalau sekarang juru selamat yang kita kenal yaitu Yesus Kristus menyelamatkan kita dari maut kepada hidup yang kekal. Dia yang menyelamatkan kita yang seharusnya binasa. Atau dia yang mengembalikan kita ke rancangan Tuhan yang semula, yaitu menjadi serupa dengan dia. Nah, ini konsep-konsep keselamatan yang perjanjian baru ini
Tentu maksudnya yang dapat melindungi, dapat menjaga. Saudara. Mendekatkan diri kepada Tuhan, memberikan ketenangan dan memberikan jaminan yang pasti di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Dunia ini, saudara, penuh ketidakpastian. Ya. Kalau kita perhatikan, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Kita lihat belakangan ini, saudara, khususnya menjelang pemilu, sudah setahun membangun koalisi, tiba-tiba dalam hitungan jam mungkin bisa berubah total. Ya kan, kalau kita baca, nggak ada kepastian. Sudah bikin perjanjian dan sebagainya, itu bisa seketika berubah. Tidak ada di dalam dunia ini yang pasti, yang bisa menjamin kita dan memberi kepada kita ketenangan. Ekonomi pun tidak ada yang pasti. Tidak menjamin bahwa ekonomi kita akan terus bertumbuh. Bisa satu saat tiba-tiba anjlok, bisa terjadi dalam dunia ini. Dunia ini tidak ada yang pasti. Semua cepat berubah. Tapi yang dapat memberi kita jaminan, yang membuat kita tenang, yang ada kepastian, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kepastian itu hanya ada di dalam Yesus. Janji-janji Tuhan itu pasti di dalam Yesus. Sebab Korintus katakan, Yesus adalah ya atas semua janji Tuhan. Berarti apapun janji Tuhan di dalam Yesus, iya. Apapun janji Tuhan di dalam Yesus, pasti. Di dalam Yesus ada kepastian. Jadi itu yang membuat Daud jiwanya tenang. Kenapa? Di dalam Tuhan, keselamatan itu pasti bagi Daud. Dia tahu, dia kenal betul siapa Tuhan yang kepadanya dia bersandar. Saudara, karena itu jangan heran kalau dunia ini segala sesuatu cepat berubah. Sebab memang dalam dunia penuh dengan ketidakpastian. Karena itu biar kita seperti Daud, terus lari kepada Tuhan, bersandar, mendekatkan diri kepada Dia. Daud mengekspresikan jaminan bahwa Tuhan adalah juru selamat. Aku tenang, aku tidak akan goyah. Kalau orang yang bersandar, yang mengekspresikan yakin bahwa Tuhan menjamin, maka dia katakan, aku tenang dan aku tidak akan goyah. Jadi, kenapa? Karena Daud tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang akan menepati segala janjinya. Dunia ini tidak ada yang pasti. Manusia juga tidak ada yang pasti. Tapi Tuhan itu pasti. Artinya apa? Apapun yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi. Sebab Bilangan 23:23 mengatakan, 23:19 kalau nggak salah, Tuhan itu bukanlah manusia yang dapat berdusta. Dia yang berjanji, dia pasti akan menggenapi. Itu kepastian yang kita pegang. Jadi saat kita mengalami tekanan, saat kita mengalami pergumulan, saat kita, apapun yang kita alami, kita pegang janji Tuhan, maka kita akan tenang dan tidak goyah. Amin. Amin. Waduh, terpaksa amin ya. Kalau manusia itu janji, saudara,
tapi dia juga yang mengingkari. Seperti ada lagu kan, kau yang berjanji apa? Kau yang mengingkari. Nah, orang yang hafal lagu ini, ingat lagu ini berarti umurnya sudah banyak ya. Yang Gen Z ya, itu pasti nggak tahu lagu itu. Ya, keselamatan kita dijamin di dalam Kristus ya, membuat kita merasa ketenangan jiwa yang sejati. Yang kedua, saudara, karena Tuhan pengharapanku. Sekali lagi dia pakai pengharapanku, bukan pengharapan mereka, bukan pengharapannya, tapi pengharapanku. 62 ayat 6. Hanya pada Tuhan saja kiranya aku tenang. Ya, dia mengulang-ulang karena memang tema Mazmur 62 ini adalah tenang dekat Tuhan ya. Hanya pada Tuhan saja kiranya aku tenang, sebab darinya lah atau daripadanya lah pengharapanku, atau Tuhanlah harapanku, pengharapanku. Saudara, mereka yang memiliki pengharapan adalah mereka yang terbukti dapat lebih bertahan lama dalam menghadapi masalah kehidupan. Yang tak berpengharapan cenderung lebih cepat menyerah. Nah ini. Jadi saudara, ini kuncinya. Ini kunci Daud bisa tenang, tidak mudah hancur. Kenapa? Karena dia apapun yang dia hadapi, sesulit apapun pergumulan yang dihadapi, sesulit apapun kehidupan yang dihadapi, sebesar apapun tantangan yang dihadapi, dia tetap tenang karena dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga dia tidak goyah. Orang yang memiliki pengharapan itu tidak mudah hancur. Hanya orang-orang yang tidak punya pengharapan mudah hancur. Karena itu saudara, kita harus tetap memiliki pengharapan. Ada orang mengatakan orang bisa hidup tanpa makan dan minum. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan 4 hari bisa. Tuhan Yesus saja tidak makan dan minum waktu puasa 40 hari 40 malam bisa hidup. Tetapi dikatakan kita tidak bisa hidup semenit pun atau sedetik pun, kita tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Ini yang harus membedakan kita dengan orang di luar Tuhan. Masalah bisa yang kita hadapi, masalah bisa menghadapi masalah yang sama, pergumulan hidup mungkin bersama. Saudara, mungkin seperti sekarang ini kita sedang menghadapi El Nino. Saya baca katanya karena El Nino yaitu kemarau, musim panas yang panjang, kemungkinan akan terjadi gagal panen di mana-mana. Dengan demikian, maka harga-harga pangan akan naik, dan sudah mulai, saya baca itu sudah mulai naik. Beras sudah mulai naik. Ya. Sudah di pasar mana itu kemarin saya baca, sudah terjadi pergerakan. Lambat tapi pasti naik ya, beras, harga-harga beras naik. Siapa yang menghadapi harga beras naik? Apa hanya orang-orang di luar Tuhan? Kita semua. Itu berita. Nah, berita ini pasti membuat kita khawatir. Aduh, bagaimana kalau bahan pangan naik? Bagaimana kalau beras naik? Sementara penghasilan tidak naik, gaji tidak bertambah, gaji tidak dinaikkan, bonus tidak dapat. Tidak mendapat insentif dari kantor dan sebagainya. Saudara, semua mengalami yang sama. Jadi persoalan boleh sama, pergumulan boleh sama, tapi yang membedakan adalah, harusnya ini membedakan kita dengan mereka. Kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Itu harus membedakan. Ketika Tuhan Yesus
dan murid-muridnya naik perahu. Dikatakan sekonyong-konyong badai datang menerpa itu perahu. Saya percaya pada waktu itu perahu bukan hanya ada perahu Yesus dan murid-muridnya, tapi pasti banyak perahu-perahu nelayan yang juga ada di situ. Pasti juga mereka menghadapi badai yang sama. Tapi yang membedakan adalah di dalam perahu para murid ada Yesus Kristus. Itu yang membedakan. Sehingga ketika murid-murid mulai ketakutan karena gelombang yang begitu besar, mereka berseru, "Yesus, kita binasa." Dan Yesus berdiri lalu menghardik badai itu dan danau pun kembali tenang. Nah saudara, itu harus membedakan. Mereka ada di dalam badai yang sama, tapi mereka ada di perahu yang berbeda. Perahu para murid ada Yesus. Dan ini harus membedakan kita. Kita bisa saja mengalami yang sama dengan orang lain yang tidak di dalam Tuhan. Tetapi yang membedakan kita, kita ada Yesus. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di mana ada Yesus, tadi sudah dikatakan oleh baca, di mana ada Yesus, di situ ada pertolongan. Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Di mana ada Yesus, di situ ada kesembuhan. Di mana ada Yesus, di situ ada perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang penting ada Yesus. Dan kita harus memiliki pengharapan. Kalau kita hidup sudah tidak punya pengharapan, maka kita mudah sekali hancur. Daud mengingatkan supaya menaruh harap hanya kepada Tuhan. Jangan kepada manusia yang terbatas dan rapuh. Saudara jangan pernah berharap, nanti kalau ini jadi presiden, ekonomi akan maju, Indonesia akan makmur. Kita harus hanya berharap kepada Tuhan. Itu ayat 10. Jangan juga berharap kepada hasil kejahatan. Orang bangga ya, menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, menjadi hartanya berlimpah. Hasil jadi bandar narkoba. Ya, itu kan berharap kepada kejahatan, hasil kejahatan. Juga jangan berharap kepada benda atau harta benda atau uang. Itu tadi kita sudah baca ayat 11b. Karena itu dikatakan, kalau hartamu bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Artinya apa? Kita jangan pernah berharap, bersandar kepada harta dunia. Di dalam Lukas 12, Tuhan Yesus berkata kepada orang bodoh yang bangga, "Hai jiwaku, padamu ada banyak harta, ada banyak gandum. Bersenang-senanglah." Lalu kata Tuhan, "Hai kamu orang bodoh, sekarang juga kamu binasa. Siapa dapat? Apakah hartamu bisa menolong, bisa membantu?" Jadi saudara, jangan pernah berharap kepada apapun. Jadi taruhlah harapan kita hanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah sanggup memberkati saya, Tuhanlah sanggup menolong saya, Tuhanlah yang sanggup memberi saya pertolongan. Tuhan yang sanggup memberikan saya jalan keluar. Tuhan yang sanggup memberikan saya hikmat dan akal budi. Apapun yang kita sedang hadapi. Jangan pernah berharap kepada siapapun. Berharap kepada Tuhan. Masalah nanti orang atau Tuhan pakai orang untuk membantu kita. Itu adalah cara Tuhan
Karena Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menolong dan memberkati kita. Amin. Kadang jalan keluar Tuhan itu kadang-kadang sederhana. Saking sederhananya kita nggak percaya gitu. Waktu murid-murid Elisa tebang pohon, pinjam kampak dari tetangga. Kampaknya jatuh ke dasar sungai. Dicari-cari, udah nyelam, nggak dapet. Lalu Elisa lemparkan kayu, sebatang kayu. Carang ya, pokoknya kayu lah. Tentu bukan kayu segelondong gitu, kayu kecil. Muncul tuh kampak. Terbuat dari besi bisa muncul ke permukaan. Kan sederhana. Kadang-kadang saking sederhananya orang nggak percaya. Masa? Kalau Tuhan suruh kepada Petrus, tebalkan jalamu sedikit tempat yang dalam. Sederhana sekali. Ini apa sih ini Yesus? Tukang kayu ngajarin nelayan nangkap ikan. Kalau masalah perkayuan, serat-serat kayu atau mungkin kayu, jagonya Yesus lah karena dia tukang kayu nih. Tapi sederhana. Ketika Petrus taat, mendapat ikan. Saudara, ada jemaat ya yang saya layani. Jadi saya ini melayani sekarang tiap Sabtu itu ada persekutuan jemaat di Jerman. Itu pos PI GB Cibunar. Lewat ya. GB Cibunar yang di gang ini punya pos PI di Jerman loh. Saya belum pernah umumkan. Inilah pengumuman. Saudara, itu ada pos PI. Nanti kalau sudah mulai banyak, ya paling enggak 12 orang baptisan. Nah, saya baru ke sana untuk meresmikan jadi cabang. Doakan ya. Amin. Kita punya cabang. Nanti kalau kita punya cabang kan bisa daulat, layani dulu cabang Jerman. Ya kan? Ya kan? Pak Tony, terbang dulu, layani dulu cabang Jerman, kan bisa begitu, saudara. Nah, saudara, itu ada jemaat bersaksi begini. Kebetulan suaminya orang Jerman. Sakit. Nggak sembuh-sembuh. Udah ke dokter Jerman kan canggih-canggih. Enggak juga baik-baik, nggak sembuh. Istrinya bilang begini, yuk kita berdoa. Doa. Maklum lah orang Jerman ya kan. Jerman tuh kan ya rada somse-somse gitu lah orangnya ya. Doa? Apaan itu? Masa cuma doa aja bisa sembuh? Jadi kalau pakai bahasa Jakarta, gua udah ke dokter ahli. Dokter ahli aja nggak ini? Nggak usah banyak omong, mau nggak diajak berdoa? Ya udah deh, doa. Didoakan sama istrinya, sembuh. Ya kan? Sederhana kan? Masa sih cuma doa aja sembuh? Padahal dia sudah ke dokter ahli loh, ahli di Jerman loh, bukan ahli di mana? Bukan ahli di negara Konoha apa Konoha? Konoha ya? Iya, bukan di negeri Konoha loh dokter ahlinya, tapi di Jerman loh. Nggak sembuh loh. Begitu mau didoakan istrinya, sembuh. Jalan keluarnya sederhana. Tapi saking sederhananya, sampai orang tidak percaya. Nah, kita harus punya pengharapan bahwa Tuhan bisa memberi kita jalan keluar. Walaupun mungkin kadang-kadang jalan keluar yang Tuhan berikan sepertinya tidak masuk di akal. Ketika kita dalam kesulitan, keuangan, tahu-tahu Tuhan suruh
tabur. Ayo kamu menabur. Ih, gimana? Kita aja sulit. Kusuruh nabur. Gimana nih? Kan gak masuk akal. Tabur. Saya sering kali ngalamin itu. Tuhan suruh tabur. Ya udah. Tapi ketika orang taat mau menabur, pasti orang yang menabur pasti menuai. Ingat itu. Satu, orang menabur pasti menuai, ya kan? Kemudian di mana kita menabur, di situ kita menuai. Lalu yang ketiga, apa yang kita tabur pasti hasilnya lebih dari kita tabur. Jadi ya itulah. Kadang-kadang memang Tuhan memberi kita jalan keluar. Sering saking sederhananya tidak masuk di akal kita sehingga kayaknya salah nih. Tetapi percayalah, apapun syarat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, itu pasti berhasil. Ya, Tuhan adalah Roh Kudus, katakan buat Tuhan adalah pengharapan. Dan yang ketiga, karena Tuhan perlindunganku. Ini yang membuat dia tenang. Dia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Jiwanya tenang sebab dia katakan, pada Tuhan ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Dia nasihati kepada jemaatnya, kepada umatnya. Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Jiwa yang tenang akan kita miliki jika kita mempercayai Tuhan Sang Pelindung. Nah ini, saudara, kita akan memiliki jiwa yang tenang kalau kita mempercayai. Artinya, kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Daud tidak mempercayakan hidupnya kepada para loyalisnya. Para tentaranya yang loyal kepada dia. Rakyat yang loyal kepada dia tidak. Tapi dia mempercayakan hidupnya kepada perlindungan Tuhan. Itu yang membuat jiwanya tenang. Saudara, kita mesti belajar mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Tidak gampang memang. Tidak mudah untuk berani mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ini tidak mudah, saudara. Berani mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ketika segala sesuatu kelihatannya tidak mungkin, ketika segala sesuatu kelihatannya jalan buntu, beranikah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Seperti Sadrak, Mesha, dan Abednego, di depannya api yang sedang menyala-nyala. Sementara pertolongan Tuhan belum juga kunjung tiba. Belum ada kelihatan tanda-tanda Tuhan akan menolong. Belum ada kelihatan tanda-tanda Tuhan akan membuat mujizat. Tetapi mereka berani mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Sehingga sekalipun mereka harus masuk dalam perapian yang dinyalakan 7 kali lipat, disitulah baru mereka mengalami mujizat. Ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, seringkali tidak langsung ada pertolongan. Tidak langsung ada mujizat. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam perapian, dalam mungkin itu artinya satu penderitaan atau masalah. Tapi saat kita berani mempercayakan diri kita kepada Tuhan, di dalam masalah itulah
ada mujizat. Dan masalah itulah ada jalan keluar. Di dalam masalah itulah ada kemenangan. Sebab Tuhan turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebagai tempat perlindungan Tuhan adalah pribadi yang kepadanya Daud mencurahkan hati. Mencurahkan isi hati ke alamat yang salah bisa menambah permasalahan. Karena itu saudara, jangan mudah menceritakan masalah kepada siapapun kecuali kepada mereka yang memang bidangnya, ahlinya. Misalnya seorang konselor. Ya. Kalau ada masalah, cerita saja kepada Tuhan. Kalau memang tidak ketemu seorang konselor, cerita kepada Tuhan. Sebab kalau kita cerita menimbulkan masalah. Ibu-ibu dari pasar, udah pulang dari pasar ketemu, Bu, sebentar, saya sedang ada masalah ini, tapi ibu jangan cerita ya kepada siapa-siapa. Oh ya, ceritakan aja. Dia cerita, saya begini. Oh ya, ya. Pergi arisan. Saya sudah dengar dulu. Itu loh si ibu yang itu. Kenapa? Tapi saya jangan cerita pada siapa-siapa. Saya cuma cerita kepada kamu aja. Jangan cerita kepada orang lain. Oh ya, dia cerita. Dia udah itu tambahin lagi. Ya, tambah-tambah. Oh gitu ya. Duh kasihan ya. Kok bisa begitu ya? Ketemu lagi temennya. Cerita lagi. Tapi kamu jangan cerita kepada siapa-siapa. Akhirnya seluruh RW tahu. Masalah kan? Tapi kalau kita cerita, mau nangis, mau teriak, mau apa, mau guling-guling cerita sama Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Dan kita cerita kepada manusia pun belum tentu orang itu bisa kasih solusi. Bukan berarti kita tidak boleh cerita, tapi tentu cerita kepada seorang konselor atau mungkin hamba Tuhan, mungkin gembala, ya. Itu biasanya sudah hanya Tuhan dan orang itu yang tahu. Saudara, Daud mencurahkan isi hatinya, apa saja, sebab dia tahu dialah alamat yang tepat untuk curhat. Ya, anak-anak muda juga jangan curhat. Kadang-kadang anak muda curhat nih masalah pacarnya sama temennya. Oh kita gue tahu. Akhirnya ditelikung, diambil pacarnya. Gara-gara cerita tuh, diambil. Kasihan. Makanya jangan cerita ya. Yakini dan alami perlindungan Tuhan. Pasti jiwa kita akan dipenuhi dengan ketenangan di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran. Di Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini rahasia Daud memiliki jiwa yang tenang. Apakah saudara rindu memiliki jiwa yang tenang? Amin. Amin. Anak Tuhan tidak boleh stres. Ya. Apalagi sampai depresi. Kan stres sama depresi lebih berat. Depresi ya. Kadang-kadang juga dikit-dikit, saya depresi nih, depresi. Alah, baru cuma stres saja belum, udah bilang depresi. Iya kan? Sebenarnya kalau ini oleh konselor atau oleh psikolog, ya ilah kamu stres aja belum, udah ngaku-ngaku depresi. Iya kan? Ya. Jadi anak Tuhan tidak boleh stres, tidak boleh depresi. Tekanan apapun, seberat apapun yang kita alami, kita percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, Dia akan memberi kepada kita kelegaan. Jiwa yang tenang hanya kita dapat ketika kita dekat dengan Tuhan. Sekarang tergantung kita.
Apakah kita mau dekat dan melekat dengan Dia, ataukah kita semakin jauh? Dan biarlah kita selalu semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan selalu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biar musik mengalunkan pujian ini, kita masing-masing berdiam diri sejenak, melakukan sela, yaitu merenungkan firman Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini mengalami masa-masa yang sulit, atau mungkin sedang mengalami rasa khawatir dan takut karena melihat keadaan dunia yang begitu cepat berubah, keadaan dunia yang tidak menentu atau tidak ada kepastian. Saudara, lakukan pengulangan kebenaran firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia berulang-ulang kali berkata, hanya dekat dengan Tuhan aku tenang. Hanya dekat dengan Tuhan aku tenang. Taruh pengharapanmu di dalam Dia, di dalam Tuhan. Dan belajar menguatkan orang lain seperti Daud lakukan.
Walaupun dalam kesulitan dia dikejar-kejar oleh musuh yaitu anaknya, tapi dia masih tetap menguatkan supaya orang-orang berharap, bersandar, berlindung kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Hanya dekat Tuhanku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Bapa, kami berterima kasih untuk isi hati-Mu Tuhan yang Kau curahkan melalui hamba-Mu. Kami percaya ini adalah satu persiapan untuk umat-Mu Tuhan di tempat ini khususnya, agar kami bisa tenang Tuhan menghadapi segala hal yang akan terjadi dalam hidup kami, bahkan yang sedang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya kepada Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami, Tuhan sebagai pengharapan kami, dan juga Tuhan yang melindungi kami senantiasa, seluruh keluarga kami, orang tua, anak, bahkan mertua kami, bahkan kakek, nenek, cucu, semuanya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan, biar kami boleh tenang Tuhan, berada di dekat Engkau. Makasih Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi alat Tuhan, menyampaikan firman-Mu siang hari ini. Tuhan, berikan dia kekuatan yang baru, berikan dia hikmat, berikan dia marifat, tuntunan Tuhan untuk membawa umat-Mu Tuhan ke tempat yang lebih tinggi. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua Tuhan, yang hadir maupun yang tidak hadir Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan, hiburkan yang berduka cita, dan kuatkan yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita semua katakan amin. Haleluya. Saudara, ada persembahan pujian dari Pak Stefanus. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya tergerak pagi ini untuk membawakan pujian yang Tuhan kasih tanggal 22 Juli, hari Rabu tahun 2020. Waktu itu COVID baru masuk sekitar 3 bulanan. Ya, waktu itu memang Tuhan mengadakan banyak acara. Makanya saya bagikan supaya kita sama-sama diberkati. Satu pujian yang sederhana. Satu nyanyian kecil ini untukmu, pujian dan penyembahan kepadamu.
Sahabatku, kau ceritakan kebaikanmu selalu. Sungguh kau Tuhan perlindunganku, sumber hidupku, penghiburanku. Sungguh kau Tuhan yang maha tahu, yang terbaik. Sungguh kau Tuhan bersamaku, sungguh kau Tuhan tujuan hidupku. Kita boleh nyanyikan sama-sama lagu ini dari awal kembali. Satu nyanyian kecil ini untuk pujian dan penyembahan kepada damai dan kasih rasakan di dalammu. Hatiku tak dapat berdiam lagi di sini. Tua baik lagu ini ku tuliskan. Satu baik kau tambahkan jadi indah. Kaulah Bapa yang baik, sahabatku. Ku ceritakan kebaikanmu selalu. Sungguh kau Tuhan perlindunganku, sumber hidupku, penghiburanku. Sungguh kau Tuhan yang maha tahu, yang terbaik. Sungguh kau Tuhan bersamaku, menemaniku sukacitaku. Sungguh kau Tuhan tujuan hidupku.
Terima kasih Bapa kami. Engkau telah mengerjakan banyak karya-karya ajaib-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Stefanus, pujian yang datang pada saat COVID mulai masuk ya Pak ya. Nah, sesuai dengan firman, jadi bagaimana pada saat dekat dengan Tuhan, masalah justru membuat jadi satu lagu ya. Seperti Daud juga banyak lagu-lagunya, banyak syair-syairnya muncul pada saat dia mengalami masalah. Bagaimana muncul lagu, bagaimana muncul syair, karena dia dekat dengan Tuhan ya. Puji dan nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Yang bertugas, kita mau berdoa. Bapak kami, siang hari ini kami mau mempersembahkan Tuhan kehidupan kami melalui persembahan. Kami mempersembahkan, kami menabur Tuhan. Kami menabur, kami akan menuai. Kami percaya, kami menabur yang terbaik Tuhan dalam hidup kami, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kami. Maka kami menuai dengan penuh sukacita dan kelimpahan. Bapak, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dengan pergumulan mereka dalam kehidupan mereka, dalam ekonomi, pekerjaan, bisnis, bahkan pelayanan mereka. Tuhan, berikan mereka kecukupan. Tetapi kami percaya Engkau tidak hanya memberikan kecukupan, Engkau memberikan kelimpahan kepada kami. Pialaku penuh berlimpah-limpah, urapanku berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, dan beri kasih karunia, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Haleluya. Baik saudara, untuk pelayan minggu yang akan datang sudah ada di dalam grup-grup WhatsApp. Jadi para pelayan harap mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan memberkati. Apakah ada tambahan pengumuman? Ya, silakan saudara. Ini adalah jadwal untuk minggu yang akan datang. Ada lagi? Ada ibadah kaum wanita ya, tanggal 16 September berkumpul di rumah Ibu Silvi. Ya, ini untuk kaum wanita. Kalau kaum wanita ngumpul-ngumpul biasanya ada masak-masak. Ya. Kalau gosip tadi jangan ya, Pak Gembala ya. Gosip jangan. Ses udah tahu belum gitu kan. Nah, itu jangan. Jangan lupa mengisi form ibadah Padang yang sudah dikirim di grup. Baik, ada lagi tambahan pengumuman berikutnya? Tidak ada. Baik. Doa berkat dan doa penutup saya serahkan kepada Gembala.
Saya mengundang Ristin untuk maju ke depan. Ya. Silakan. Nah, Pak Ibu, sidang jemaat dikasih Tuhan, ini adalah Ristin, pengerja perempuan ya, satu-satunya. Karena sekarang ada kaum wanita, kita perlu pengerja perempuan yang bisa mengiringi musik ketika kaum wanita beribadah. Silakan Ristin perkenalkan namanya siapa? Nama lengkap. Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ristin. Saya berasal dari Nias. Dari Nias. Saya lulusan dari STTRN. Kebetulan Pak Daulay adalah dosen saya di STTRN. Jadi beliau yang merekomendasikan saya di sini. Jadi terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya. Selamat datang untuk Ristin. Ya, silakan kembali. Dukung dalam doa untuk Christian supaya bisa melayani dengan baik, dengan maksimal di sini, khususnya untuk kaum wanita ya. Kaum wanita bergumul, saudara, untuk pemain musik. Masa tiap mereka ibadah, siapa yang main musik, siapa main musik. Akhirnya Pak Tony gitu kan, yang main musik ya. Kan ibadah kaum wanita biarlah kaum wanita ya, yang melayani juga. Kebetulan dia kan lulusan sekolah teologi, berarti bisa juga nanti menyampaikan firman di kaum wanita. Karena kaum wanita kekurangan orang yang bisa membawakan firman Tuhan di kaum wanita. Nah, kalau wanita sama wanita itu akan menjadi lebih lagi wanita ya. Kalau laki-laki kurang. Mari kita akhiri ibadah kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, Bapa yang baik. Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah. Terima kasih untuk kesempatan kami melayani. Seperti tadi hamba-Mu katakan Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan kami bisa beribadah. Kami tidak tahu sampai kapan kami bisa melayani. Karena kami tidak tahu akhir hayat kami. Kami tidak tahu sampai kapan umur kami. Karena Tuhan, akhir hayat kami tidak menentu dan kami tidak tahu. Tapi yang pasti, kehidupan ini pasti berakhir. Tuhan, tolong kami untuk terus lebih lagi mengabdikan diri kepada Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Hidup kami ini bagaikan yang sedang mengantri. Namun demikian pun Tuhan, ketika kami mengantri, bukan berarti kami sesuai dengan antrian. Tapi seringkali Tuhan, kami mendapat nomor undian. Karena itu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh, lebih sungguh lagi, lebih serius lagi, lebih semangat, lebih menyala-nyala lagi untuk Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Para imam musik, WL Singers, di multimedia, penyambut jemaat, para pendoa syafaat, pengumpul persembahan. Demikian juga Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang melayani anak-anak sekolah minggu, yang mereka mendedikasikan diri mereka untuk anak-anak, mengajar, menabur kebenaran untuk anak-anak. Sungguh tidak gampang,
menyampaikan kebenaran untuk mereka. Karena itu Tuhan memberkati mereka yang sudah bersedia, berkorban, mendedikasikan hidup mereka, waktu mereka untuk anak-anak. Tuhan memberkati juga jemaat yang saya kasihi, yang hadir pada pagi hari ini di bait-Mu. Ku mengerti juga setiap pergumulan mereka. Tapi Tuhan, biarlah firman yang mereka dengar hari ini kiranya boleh menjadi bekal dalam hidup mereka, memasuki kehidupan yang semakin berat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, Kau memberkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati jerih lelah mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau meneguhkan setiap perbuatan tangan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir. Tuhan, Kau tahu juga keberadaan mereka, dimanapun mereka berada. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kalau ada di antara mereka yang sakit, kiranya tangan-Mu yang berlubang paku itu menjamah, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Khususnya Tuhan untuk ibu rohani kami, Ibu Halim, dalam masa recovery untuk pasca operasi. Kiranya Tuhan juga akan terus berkarya, terus Tuhan tolong. Tuhan, mungkin ada hal-hal yang Tuhan mau sampaikan secara pribadi kepada hamba-Mu ini saat-saat beliau sedang beristirahat. Tuhan, terima kasih. Bapa rohani kami juga Tuhan akan terus memberi kesehatan dan kekuatan kepadanya. Saya menyerahkan bangsa dan negara yang kami cintai, dan bangsa ini pun Tuhan cintai. Tuhan, menjelang pemilu, suhu politik mulai menghangat. Namun apapun Tuhan, kami percaya Indonesia tetap dalam kontrol Tuhan. Tuhan akan tetap melindungi Indonesia dari perpecahan, menjauhkan Indonesia dari pihak-pihak siapapun mereka yang ingin melihat Indonesia terpecah-pecah, Indonesia hancur. Kami batalkan semua rancangan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah negara ini akan tetap ada dalam bingkai satu kesatuan, dan kesejahteraan terjadi atas Indonesia. Pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Tuhan berkati, bahkan semua anggota kabinet, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai RW dan RT, Tuhan memberkati. Bapa, sebentar kami pulang meninggalkan rumah-Mu ini. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Baik kami yang jauh, yang mengendarai kendaraan pribadi, kendaraan umum, bahkan mungkin yang berjalan kaki, tetap ada dalam perlindungan Tuhan, sehingga boleh tiba di tempat kediaman kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, kekasih-kekasih Tuhan. Sekarang angkatlah kedua tanganmu di hadapannya. Haleluya. Bapa, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, sekarang engkau mengulurkan tanganmu untuk memberkati mereka. Turunlah kepadamu, hai para kekasih Tuhan, segala berkat, rahmat, anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi dan menjagai hatimu. Persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara, memimpin saudara, menuntun saudara, mengajari engkau kebenaran demi kebenaran, membawa engkau dari kekudusan kepada kekudusan dan dari kemenangan kepada kemenangan. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama amin. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, yang kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan dan sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa generasi Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.